Perkenalkan, nama saya Maria Widyastuti. Saya seorang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana mengenai psikologi pendidikan. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dalam kesempatan kita belajar bersama mengenai psikologi pendidikan ini? Yang akan saya sampaikan ada 5 hal. Yang pertama, definisi psikologi. Yang kedua, sejarah psikologi. Yang ketiga, latar belakang. Yang keempat, manusia sebagai makhluk berkepribadian. Dan yang terakhir, belajar psikologi penting bagi pendidikan. Lalu, apa sih pentingnya belajar psikologi? Psikologi penting karena digunakan di berbagai bidang kehidupan. Contohnya, mengetahui kondisi jiwa atau mental anak bagi orang tua, memahami kondisi jiwa atau mental murid bagi guru, mengetahui kondisi jiwa atau mental partner kerja, customer, klien, bahkan diri sendiri. Nah, yang pertama, kita akan lebih lanjut mempelajari mengenai definisi psikologi. Secara etimologis atau tata bahasa, psikologi berasal dari dua kata. Yang pertama, psike, dan yang kedua, logos. Dua kata ini berasal dari bahasa Yunani. Psike berarti jiwa, dan logos berarti diskusi. Kedua kata tersebut digabung, yang kemudian memiliki arti diskusi atau pembelajaran mengenai jiwa. Psikologi tersebut bersifat abstrak, karena membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sejarah psikologi. Sejarah psikologi secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu filsuf Yunani kuno, Renaissance, dan era modern. Pada filsuf Yunani kuno terbagi menjadi 6 bagian, mulai dari Thales sampai Demokritus. Pada era Renaissance dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Renaissance dan pasca Renaissance. Dan yang ketiga di era modern, diawali dari masa Gordon Murphy sampai Clifford D. Morgan. Nah, pembagian dari era tersebut bisa Anda lihat dari slide yang saya berikan ini. Dari filsuf Yunani kuno, sebelum psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan seperti yang kita ketahui saat ini, psikologi berdiri pada tahun 1879 sebagai ilmu pengetahuan. Psikologi atau tepatnya dikenal sebagai gejala-gejala kejiwaan sebelumnya dipelajari oleh filsafat dan ilmu faal pada tahun 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Nah, di antara para filsuf yang ada saat itu, ada seorang filsuf terkenal yang bernama Thales, yang saat itu berada pada masa 624 sampai 548 sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai bapak filsafat karena dia yang pertama kali mempelajari atau menelaah mengenai psikologi itu sendiri. Ia mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang supernatural. Menurutnya, jiwa itu tidak ada karena yang ada di alam hanyalah gejala alam dan gejala alam berasal dari air.
Kemudian ada dua pandangan mengenai jiwa yang dikemukakan oleh para filsuf pada masa Yunani kuno ini, yaitu monoisme dan dualisme. Monoisme berarti jiwa dan badan berasal dari unsur-unsur yang sama dan tunduk pada hukum-hukum yang sama. Sedangkan dualisme yaitu jiwa tidak sama dengan badan dan masing-masing tunduk pada peraturan atau hukum-hukum yang terpisah. Ada tiga tokoh yang berperan penting dalam perkembangan psikologi. Mereka dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato adalah murid Socrates, dan Aristoteles adalah murid Plato. Ketiga tokoh tersebut adalah penganut paham dari dualisme. Socrates memperkenalkan teknik mautics, yaitu wawancara untuk menggali keluar pikiran-pikiran dari seseorang. Plato mengatakan bahwa dunia kejiwaan berisi ide-ide yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengalaman hidup sehari-hari. Plato mengatakan bahwa psike atau psikologis terdiri dari tiga bagian, yaitu logistiken atau akal yang berpusat di kepala, tumetiken atau rasa yang berpusat di dada, dan abdomen atau kehendak yang berpusat di perut. Pembagian tiga bagian tersebut disebut dengan trikotomi dari Plato. Sedangkan Aristoteles berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang berbentuk kejiwaan atau form harus menempati suatu wujud tertentu atau matter. Kemudian pada masa Renaissance. Pada masa Renaissance ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Renaissance dan yang kedua pasca Renaissance. Apa yang membedakan? Pada masa Renaissance, pemikiran para filsuf Yunani kuno terus berkembang sampai pada masa Renaissance, yaitu masa revolusi ilmu pengetahuan di Eropa saat itu. Salah satu tokoh yang terkenal dari masa Renaissance ini adalah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ia merupakan filsuf dari Prancis dan mencetuskan definisi bahwa ilmu jiwa atau psikologi adalah ilmu tentang kesadaran yang berupa rasio. Kemudian masa yang kedua yaitu pasca Renaissance. Pada masa ini, era ilmu faal atau ilmu pasti dimulai. Para dokter mulai tertarik pada masalah-masalah kejiwaan. Salah satu tokoh yang terkenal dari pasca Renaissance ini adalah Martial Hall pada tahun 1790 sampai 1857. Ia merupakan seorang dokter dari Inggris dan menemukan mekanisme dari refleks atau yang kita kenal sebagai gerak refleks. Kemudian yang ketiga, era modern. Era modern ini sampai saat ini masih kita rasakan dan masih akan terus berkembang lebih lanjut. Perkembangan definisi-definisi psikologi masih berlanjut hingga sekarang bahkan sampai masa depan nanti. Di antara para sarjana psikologi modern yang mengemukakan definisi psikologi, salah satunya yaitu Gardner Murphy pada tahun 1929. Ia mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, apa saja unsur psikologi yang kita ketahui sampai era modern ini? Ada 4 unsur psikologi yang kita ketahui sampai saat ini. Yang pertama, ilmu pengetahuan.
yaitu kumpulan pengetahuan yang tersusun sistematis dan mempunyai metode-metode. Yang kedua itu perilaku, yang diartikan lebih konkret nyata daripada jiwa. Yang ketiga manusia sebagai objek material psikologi. Dan yang terakhir lingkungan tempat hidup manusia, tempat manusia beradaptasi dan mengembangkan dirinya. Kemudian, apa hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya? Berdasarkan sejarahnya, psikologi berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, terutama yang secara langsung menyangkut kehidupan manusia, antara lain sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, antropologi, ilmu kedokteran dan keperawatan, arsitektur dan tata kota, serta masih banyak lagi ilmu yang lainnya. Nah, aliran-aliran apa saja yang ada dalam psikologi? Ada dua pendekatan pertama. Yang pertama, psikologi pembawaan atau psikologi nativistik. Yaitu teori dalam pendekatan ini mengatakan bahwa jiwa terdiri dari beberapa faktor yang dibawa sejak lahir, yaitu pembawaan atau bakat yang kita miliki. Yang kedua, psikologi asosiasi atau psikologi empirik. Menurut pendekatan ini, jiwa berisi ide-ide yang didapatkan melalui panca indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan. Kemudian, dari panca indera tersebut dimemorikan dan saling diasosiasikan satu sama lain melalui prinsip-prinsip persamaan, kekontrasan, dan kelangsungan. Lalu, ada teori-teori apa sajakah dalam psikologi? Dalam psikologi ada 5 teori, yaitu elementisme atau strukturalisme, dan yang kedua ada behaviorisme atau psikologi SR, yang ketiga psikologi Gestalt, yang keempat psikoanalisis, dan yang kelima psikologi humanistik. Yang ketiga ini saya akan berbicara mengenai latar belakang, sesuai dengan poin ketiga yang saya sampaikan di awal tadi. Dalam perspektif filosofi dualisme, ada 2 kelompok perilaku manusia. Kelompok pertama adalah kelompok bertanggung jawab, dan kelompok kedua adalah kelompok belum bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan dalam hidup dengan maksimal. Kemudian poin yang keempat yang akan kita pelajari, yaitu mengenai manusia sebagai makhluk berkepribadian. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan sebagai poin-poin dalam poin manusia sebagai makhluk berkepribadian ini. Yang pertama, who is human atau siapa itu manusia? Menurut Wilhelm Wundt, manusia itu adalah satu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan, membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Lalu, apa faktor pembentuk kepribadian yang menentukan manusia? Ada 2 hal. Secara sederhana, karena faktor-faktor pembentuk kepribadian ditentukan oleh dinamika emosi yang ia miliki. Yang kedua, secara ilmu psikologis ditentukan oleh faktor internal yaitu biologis dan faktor eksternal dari sosiologis. Kemudian, apa itu kepribadian atau personality? Kepribadian yaitu konsep diri yang dihayati terus-menerus selama bertahun-tahun akan mengendap di dalam individu itu sendiri.
Lalu, bagaimana kepribadian terbentuk? Kepribadian kita ketahui terbentuk karena dua hal. Yang pertama, terbentuk karena faktor biologis. Yang kedua, terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Nah, secara lebih rinci, mengenai kepribadian terbentuk karena biologis atau persepsi psikologi kognitif humanistik akan saya jelaskan lebih lanjut. Konsep kepribadian diri terkait erat dengan tiga istilah, yaitu atensi, persepsi, dan memori. Atensi, suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara stimultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Kemudian yang persepsi, proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengkoordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Dan yang ketiga, memori, suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari. Kemudian yang kedua tadi, kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian bisa mencapai peringkat teratas ketika aktualisasi diri seseorang akan bisa memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna. Nah, sampai sekarang masih belum ada batasan definisi formal kepribadian yang mendapat pengakuan atau kesepakatan luas di lingkungan ahli kepribadian. Masing-masing pakar kepribadian membuat definisi sendiri-sendiri sesuai dengan paradigma yang mereka yakini dan fokus analisis dari teori yang mereka kembangkan. Dan poin yang terakhir, mengapa psikologi penting bagi pendidikan? Psikologi penting bagi pendidikan karena dari psikologi kita belajar mengetahui mental atau jiwa seseorang yang di dalamnya bisa murid, guru, karyawan sekolah, bahkan orang tua. Mereka saling terlibat untuk bekerja sama, membangun pendidikan yang baik yang mereka cita-citakan yang ada di dalam sekolah. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai psikologi pendidikan yang telah saya paparkan. Semoga melalui apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami secara sederhana dan dengan mudah. Terima kasih dan berkah dalam.